Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku akan bahas mengenai beberapa mantan tenaga kerja wanita yang sangat menginspirasi bagi banyak orang Indonesia. Oke, aku kagum dengan mereka ini bukan karena keuangan atau financial independence yang sudah mereka dapatkan dari YouTube, tapi aku kagum dengan cerita mereka, karena cerita mereka ini kan sangat relatable bagi banyak orang Indonesia, termasuk aku pribadi. Karena secara pribadi, aku tinggal di Lampung dulu sebelum menjadi TKI di Thailand sekarang ini. Itu banyak saudara-saudaraku, bahkan mbahku juga yang menjadi TKW di Arab Saudi dan sebagainya. Jadi makanya cerita tentang TKW itu sangat relatable dengan kehidupan aku pribadi. Ini bukan lagi tentang masalah Ivan Gunawan yang dinilai oleh sebagian orang menghina TKW, profesi pembantu begitu. Bukan itu, bukan tentang pro dan kontranya, tapi memang gara-gara itu juga terjadi pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang juga tidak mendukung, dan kata-kata yang banyak aku temui di sosial media, bahkan juga di channel YouTubeku, ada yang bilang bahwa dasar tuh pembantu terlalu sensitif atau babu lah gini-gini. Memang ada kata-kata orang yang seperti itu, dan memang ini nggak bisa kita tutup mata. Memang masih banyak orang yang memandang rendah profesi apapun itu menjadi TKW lah. Tapi ini bukan tentang Ivan Gunawan sama sekali ya, karena dari Ivan Gunawan sudah menjelaskan dia tidak bermaksud untuk merendahkan profesi apapun. Oke, langsung aja ada beberapa orang yang akan aku bahas di sini yang menurut aku sangat menginspirasi, dan aku yakin kalian juga sudah banyak yang menonton channel YouTube mereka. Pertama adalah Mbak Nikmatul Rosida. Halo Mbak Nikmatul, semoga kabar Mbak Nikmatul baik-baik aja, karena sekarang Mbak Nikmatul sudah pindah dari Hong Kong ke Kanada. Jadi kalian tahu bahwa Mbak Nikmatul ini dulunya itu berprofesi sebagai TKW Mbak ya, di beberapa negara, mungkin di Hong Kong ataupun negara-negara lainnya, aku kurang begitu paham. Tapi yang pasti banyak berita yang sudah memberitakan Mbak Nikmatul dengan subscribersnya 1,5 juta sekian gitu. Yang membuat aku kagum dari Mbak Nikmatul itu bukan tentang ratusan juta rupiah yang setiap bulan Mbak Nikmatul dapatkan, paling nggak selama setahun terakhir ini, tapi tentang bagaimana seorang ibu rumah tangga ya dengan 3 anak. Kan Mbak Nikmatul kalau kelihatan dari appearance-nya itu kan kayaknya perempuan lugu gitu, perempuan yang kayaknya kalau bahasa Jawa itu nerimo ing pandum gitu, ngerti nggak sih? Tapi ternyata di balik kesederhanaan, kelembutan Mbak Nikmatul tuh punya power yang luar biasa loh. Maksudku gimana? Maksudnya gimana Anjas? Gini, Mbak Nikmatul tuh menjadi full time ibu rumah tangga, punya 3 anak. Dan bener-bener sangat dedikasi sekali gitu. Tapi yang namanya orang kreatif memang dilahirkan dari keluarga yang boleh dibilang adalah keluarga pas-pasan, menengah ke bawah. Kerja keras itu adalah sudah menjadi kebiasaan dari kecil gitu. Dengan punya 3 anak, jadi Mbak Nikmatul memikirkan kira-kira apa ya, mungkin ini salah satu kayak tangan-tangan Tuhan gitu, keberuntungan. Kebiasaan Mbak Nikmatul yang suka masak buat anak-anaknya, masakannya juga menurut aku bukan masakan yang biasa-biasa aja buat keluarganya, karena berbagai macam menu, variasi. Ternyata pada saat Mbak Nikmatul itu membuat konten mengenai makanan, masakan, itu banyak yang suka gitu kan ya, dengan berbagai macam feature-feature yang ada di konten-konten yang Mbak Nikmatul. Nah, salah satu hal yang membuat aku juga surprise dengan total views-nya Mbak Nikmatul itu adalah berapa ini ya? 356 juta sekian views itu. Terus juga dengan lebih dari 1,5 juta subscribers. Mbak Nikmatul ini melakukan semuanya sendiri, mulai dari proses syuting sampai editingnya. Bahkan editingnya pun, kata Mbak Nikmatul, masih menggunakan handphone. Ini jadi pelajaran nih buat teman-teman yang mau memulai YouTube gitu, terutama buat para ibu rumah tangga. Kayaknya yang berhubungan dengan editing software tuh kayak menjadi tantangan banget. So, aku sangat terinspirasi dari Mbak Nikmatul dengan berbagai macam cerita kehidupannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga nih buat teman-teman begitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini juga nih salah satu yang terkenal di Indonesia buat konten makan-makannya, Farida Nurhan. Jadi Farida Nurhan ini adalah seorang konten kreator di Indonesia. Dulunya itu sempat menjadi TKW. Kalau nggak salah di Singapura dan juga Hong Kong.
Kalau salah saya mohon maaf. Mbak Farida ini menurut aku juga sangat kreatif ya. Maksudnya dia tahu gitu dengan latar belakang sosial yang dia miliki, latar belakang permasalahan yang dia miliki. Bahkan yang membuat aku kagum dengan Mbak Farida bukan mengagumi masalah kesalahannya ya, tapi terbuka dan open mindednya seorang Farida itu adalah yang mantan TKW gitu, yang dinilai oleh sebagian orang itu dipandang rendah. Memang ada yang seperti itu, kita nggak bisa menutup mata, tapi punya pola pikir yang luar biasa. Apa itu Anjas? Di beberapa wawancaranya bahkan Farida Nurhan pernah bilang bahwa ada salah satu pil pahit yang harus diterimanya pada saat dia mengetahui anak perempuannya itu hamil di luar nikah, mohon maaf. Tapi yang aku kagumnya adalah biasanya kan kalau orang tua, jangankan mantan TKW gitu, anak-anak orang-orang pejabat pun kadang kalau melihat anaknya hamil di luar nikah, malah justru hal-hal negatif yang parah akan muncul. Tapi beda dengan Farida Nurhan. Farida Nurhan ini mau menerima anaknya, dibesarkan bersama, dan tidak ada drama yang begitu berarti. Aku tidak berarti mendukung ya perbuatan tersebut, tapi responnya. Karena ya menurut aku setiap orang tuh pasti punya dosa masing-masing lah ya. Dan bukan berarti kalau kita melakukan dosa yang berbeda, lantas kita merasa lebih baik atau lebih suci. Itu yang membuat aku kagum dengan Farida Nurhan. Bukan dari berapa ratus juta penghasilannya setiap bulan, bukan itu. Tapi tentang pola pikirnya dan juga pencapaiannya yang menurut aku sangat menginspirasi. Kalian bisa bayangkan ya seorang mantan tenaga kerja wanita, karena kenapa ya aku membahasnya hanya perempuan aja, sebagaimana dengan pria-pria TKI juga. Karena bagi aku di Indonesia tuh, kalau kita ngomongin tentang patriarki ya, itu masih tinggi di Indonesia. Patriarki itu adalah sebuah sudut pandang, pola pikir yang memandang bahwa perempuan itu derajatnya lebih rendah dibandingkan pria. Makanya fokusnya banyak zaman dulu itu perempuan tidak boleh kerja, tidak boleh kuliah, tidak boleh sekolah gitu. Itu kan masih banyak di Indonesia dengan pola pikir seperti itu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi perempuan, nanti juga jadi ibu rumah tangga. Itu adalah salah satu bentuknya yang masih banyak dijumpai di Indonesia. Makanya aku membuat video ini agar mengempower ini. Apapun latar belakang kalian dengan pendidikan macam-macam, mungkin yang hanya SD, SMP, atau bahkan nggak sekolah sama sekali, it doesn't guarantee gitu kan ya kalau kamu nggak bakal jadi orang sukses gitu. Nah, Farida Nurhan sekarang juga sudah punya tim yang menurut aku ini benar-benar mengeskalate kemampuan dan juga power yang dia miliki gitu. Karena penghasilan Farida Nurhan itu bukan cuma dari AdSense ya, yang ratusan juta aku yakin sudah tiap bulannya, tapi juga dari endorse, dari berbagai macam acara yang menurut aku di sini letaknya bukan lagi keberuntungan, tapi sudah ada banyak otak-otak kerja cerdasnya sudah main di sini, karena sudah meng-hire tim, sudah ada manajernya. Menurut aku itu adalah langkah yang baik ya pada saat sudah full time menjadi seorang YouTuber gitu. Thank you Mbak Farida, so inspiring. Semoga ya aku ada rezeki gitu bisa ngobrol dengan Mbak Farida Nurhan. Amin. Yang terakhir di video ini perempuan yang hebat juga. Aku mengikuti Mbak Isa dari dulu waktu Mbak Isa masih jadi TKW di Taiwan. Kenapa aku suka dengan Mbak Isa dan banyak juga orang suka dengan subscribersnya sudah lebih dari 670.000 subscribers, dengan total viewsnya itu adalah berapa ya ini? 112 juta sekian. Aku suka dengan Mbak Isa itu mungkin mirip dengan Mbak Nikmatul ya. Jadi Mbak Isa itu kalau dari segi appearance-nya tuh kelihatan perempuan yang nerimo yang pandum gitu kan ya. Kayak yang tidak punya ambisi dalam hidup, kayaknya terima-terima aja. Tapi ternyata dari kesederhanaan dan kelemahan, maksudnya lemah lembut sifat perempuan gitu, ternyata di balik itu tuh ada kekuatan yang luar biasa. Kadang kan beberapa orang itu menunjukkan kekuatannya itu dengan berbicara lantang, dengan teriak-teriak, atau dengan melakukan hal-hal yang sangat provokatif. Tapi kekuatan yang Mbak Isa ini menurut aku adalah pada saat dia diam dan tidak banyak ekspresi, karena that's amazing gitu. Nah, yang aku salut juga ternyata Mbak Isa ini sudah tidak lagi menjadi TKW di Taiwan. Aku lihat dari video-videonya, itu sekitar bulan lalu lah, itu baru meninggalkan Taiwan. Dan menurut aku ini adalah keputusan yang sangat tepat sih. Karena apa? Karena juga keluarganya kan juga banyak di Indonesia, suaminya juga pulang. Bagi aku, family comes first lah ya. Dan dengan views yang didapatkan ini, aku lihat paling tidak
ya beberapa bulan terakhir ini pendapatannya sih ratusan juta rupiah ya. Tapi karena di YouTube kan pendapatan tuh ups and down. Kalau lagi rame ya ratusan juta, kalau lagi sepi ya minimal puluhan juta lah dari Mbak Isa ini. Aku sih berharap ya kalau melihat menganalisa dari potensinya channelnya Mbak Isa yang ini, Mbak Isa yang ini bisa menjadi kayak Farida Nurhan sih sebenarnya. Karena dengan potensi yang dia miliki ini, dengan subscribers yang banyak, dengan juga yang loyal begitu, Mbak Isa kayaknya butuh mendapatkan partner untuk kerja bareng. Misalnya cari manajer gitu kan ya, atau meng-hire anak-anak muda di tempat tinggal yang Mbak Isa untuk ngebantu editing atau ngebantu tim kreatifnya. Ya mungkin ada, ya memang nggak gampang sih ya menemukan partner seperti itu, I know gitu, karena juga banyak yang bilang ke aku, Anjas kenapa kamu nggak resign aja dari dosen di Thailand, fokus ke YouTube atau dengan talent kamu nge-MC, presenting di Indonesia. Pengen sih, cuman aku belum punya keberanian itu juga. Aku yakin Mbak Isa juga sama sih. Mbak Isa adalah orang yang cerdas ya, maksudnya sudah memperbaharui kualitas mikrofonnya, editingnya juga sudah lumayan oke gitu. Mungkin Mbak Isa sedang mencari partner atau orang untuk kerja bareng dan itu tidaklah gampang. So, menurut aku Mbak Isa harusnya sudah tidak lagi mengandalkan dari AdSense aja, tapi juga dari endorse seperti Farida Nurhan gitu kan ya. Menurut aku ada potensinya. Terus gimana dengan Mbak Nikmatul? Karena Mbak Nikmatul kan tinggalnya di Kanada kan ya, jauh. Kalau untuk endorsement itu agak sulit ya, karena aku pun juga sama pada saat ada produk-produk mau endorse aku, dikirim ke Thailand, itu biayanya sangat tinggi loh guys, biaya pajaknya itu ya. Jadi kalau yang endorse yang mohon maaf gitu, kalau hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu pasti aku tolak gitu, karena untuk biaya pajaknya aja, aku bayarnya lebih dari itu. Memang ada beberapa endorsement itu biasa sudah lebih double digit lah mereka mengendorse aku, dan aku memang lebih banyaknya mendapatkan endorse tuh untuk ngisi acara gitu-gitu sih, bukan ke produk, karena memang keterbatasan masalah geografis begitu. Ya, itulah menurut aku 3 YouTuber mantan TKW yang bagi aku sangat menginspiring ya. Kalau menurut kalian ada lagi yang lain, aku yakin pasti banyak, tapi aku mungkin tidak tahu semuanya. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ini. Tapi at the end of the day, sekali lagi yang membuat aku kagum buat mereka, bukan tentang penghasilan mereka, tapi aku kagum tentang cerita hidup mereka, keterbukaan mereka, terus juga kerja kerasnya mereka. Dan itulah kekuatan perempuan Indonesia. Jadi jangan mentang-mentang lihat perempuan Indonesia tuh mukanya kalem, lembut, kemudian juga nggak kelihatan kayak punya ambisi, tapi ternyata di balik kesederhanaan dan kelembutan tersebut menyimpan sebuah kekuatan yang luar biasa, dan menurut aku mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, siapa tahu menghibur sekaligus menginspirasi mereka yang sedang berada dalam titik rendah hidupnya untuk tidak pernah give up, tidak pernah menyerah. Terakhir, please like dan juga subscribe channel YouTube ini. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.